Yo, let's balik lagi sama gue Chan Valentina. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini ya gue akan menginfokan atau mengupdate seputaran analisa teknikal Bitcoin dan juga Zilliqa ya. Jadi banyak banget yang nanyain Zil itu bagaimana. Jadi langsung aja ke inti videonya guys. Oke, jadi ini untuk Bitcoin time frame 4 jamnya ya. Jadi memang sebelumnya kita sudah melihat ya, dia ini create yang namanya low, kemudian higher low, kemudian higher low. Ini high sebelumnya, higher high dan higher high. And the next step ya teman-teman ya, ketika dia udah bikin yang namanya higher low dari lower yang sebelumnya, dia up, kemudian di sini sedikit saja dia membentuk yang namanya higher high, sedikit ya teman-teman, karena dia udah sampai kisaran 52 ribuan. Kemudian sayangnya dia tidak create yang namanya higher low kembali dari lower yang sebelumnya. Ya, jadi ini fail. Dia pertahankan atau membuat yang namanya higher low atau lower high teman-teman ya. Tapi dia malah terjun ya, koreksi lebih dalam, lebih deep lagi sampai ke kisaran 47.400-an dolar. Yang mana artinya dia create yang namanya lower low dari lower sebelumnya di area kisaran 49.400-an dolar ya, teman-teman. Jadi kemungkinan dia untuk jangka pendeknya ya, dia sudah create yang namanya lower low ya. Kemudian dia kemungkinan ketika dia up akan terreject di kisaran 49.000 sampai 50.000 dolar untuk meneruskan penurunannya ataupun membentuk yang namanya lower low kembali ya. Jadi high sebelumnya membentuk lower high ya, kemudian ini low sebelumnya membentuk lower low, kemudian membentuk lower low kembali, kemudian mungkin ketika dia up membentuk yang namanya higher low, untuk yang namanya higher low kembali untuk melanjutkan penurunannya kembali. Jadi memang singkatnya kita lihat di sini ya, adanya transisi ketika market harusnya ya, ekspektasi kita kan dia membentuk yang namanya higher high ya, di bagian atas ini higher high ya, kemudian ini low, higher low, higher low, higher low, harusnya kan seperti itu untuk melanjutkan uptrend. Tapi dia membentuk yang namanya lower low ya, dari low sebelumnya. Jadi ada indikasi adanya transisi dari uptrend ya teman-teman, nih dari uptrend menjadi downtrend. Nah, ini adalah hal yang harus kita perhatikan atau waspadai teman-teman. Mungkin nanti dia downtrend ya, membentuk falling wedge atau pattern apa gitu, baru nanti breakout lagi, uptrend kembali. Jadi singkatnya untuk jangka pendek mungkin ini adalah salah satu pertanda transisi market dari yang namanya uptrend ya menjadi downtrend teman-teman. Ya, jadi itu yang harus diwaspadai. Jadi ini analisa untuk jangka pendek dulu ya teman-teman ya. Jadi memang untuk kemungkinan jika memang nanti market going up kembali, itu harus diwaspadai teman-teman di area sekitaran 49.000 sampai 50.000 dolar. Karena kemungkinan bisa terjadi penurunan kembali untuk membentuk yang namanya lower low kembali, dan dia memenuhi syarat yang namanya ataupun membentuk yang namanya dari high sebelumnya membentuk lower high, lower low ya. Jadi downtrend teman-teman. Ya, jadi hal seperti ini yang harus diwaspadai. Nah, kemudian kalau yang bertanya, kalau dia mampu bertahan nih di sini ya kan, dia bertahan sideway, kemudian up, dia cuman sideway, kemudian up lagi, bagus gak? Ya bagus teman-teman. Ya berarti dia masih melanjutkan uptrendnya. Itu kurang lebih kan seperti itu gambarannya. Cuman memang untuk worst case scenario-nya tadi saya sudah sampaikan, karena memang ada kemungkinan untuk dia transisi dari yang namanya uptrend menjadi downtrend. Itu hal yang harus diwaspadai. Ya, jadi mungkin saja untuk market jangka pendeknya dia going up terlebih dahulu, mungkin sejenak untuk melanjutkan penurunannya kembali. Itu yang harus diwaspadai ya teman-teman, karena tadi sudah saya infokan harusnya dia create yang namanya higher high, lower high, tapi malah dia membentuk yang namanya lower low. Ya, jadi itu yang harus diwaspadai. Dan ini juga confirm ya, double top ya. Untuk skenario terburuk yang beberapa video lalu sudah saya sampaikan, ternyata dia benar-benar konfirmasi double, dan dia koreksi sampai kisaran sini 47.400-an dolar ya teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk update seputar Bitcoin ya. Skenario baiknya gimana? Ya udah, dia dari area sini ya, ketika dia going up ya, mungkin dia retest cuman ke kisaran 49 ribuan ya, lalu going up kembali untuk ngejar ke beberapa target resisten. Itu adalah skenario terbaiknya. Cuman kalau dilihat dari transisinya ini, yang harus diwaspadai adalah dia transisi yang dari uptrend menjadi downtrend ya. Jadi ini skenario terburuknya jangka pendeknya ya, yang harus diwaspadai. Oke guys, jadi kita bahas untuk ZIL dulu ya. Memang ZIL ini banyak banget yang nanyain, dia ini di tahun depan ya, di tahun 2022 itu ada metaverse, yaitu metapolisnya dari Zilliqa ya. Maksudnya metapolis itu masuk ke metaverse platform ya, dan ini dari ZIL
ya. Jadi istilahnya berlangsungnya tahun depan lah. Apakah memberikan sebuah impact yang bagus ya? Untuk long termnya mungkin iya, tapi untuk short termnya tidak ada yang tahu teman-teman. Kenapa begitu? Kalau misalkan kita bisa lihat ya, metaverse ya lagi dikembangkan. Sekarang ini proses lagi ongoing semua gitu. Dan tentunya orang yang sedang menjalankan ataupun perusahaan yang sedang menjalankan ini kan lagi on proses. Dan mereka memetik hasilnya tuh nggak langsung jangka pendek. Mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan gitu teman-teman. Jadi bukan untuk short term ya, karena memang semuanya itu lagi ongoing gitu ya. Ibarat rumah ini lagi dibikin nih pondasinya dan lain sebagainya ya kan teman-teman ya, untuk nanti siap untuk berdiri kokoh. Nah baru nanti dihiasin pernak-perniknya, kan kurang lebih seperti itu. Nah jadi yang nanyain ya, apakah nanti ZIL ini akan ya istilahnya harganya terdampak untuk di Metapolisnya ini ya, upgrade Metapolis di Metaverse platform dari ZIL ini? Bisa saja iya, bisa saja enggak, karena enggak ada yang tahu 100% apakah benar-benar berdampak dan seberapa signifikannya berdampak untuk jangka waktu ya. Mungkin banyak yang nanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya teman-teman ya. Kalau untuk jangka panjangnya mungkin iya akan berdampak, cuma kalau untuk jangka pendeknya ya kita juga lihatlah ya teman-teman, untuk kondisi market kripto sendiri seperti apa dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita pergi untuk technical analisisnya. Ini time frame daily ya, by the way. Di sini ada terbentuk yang namanya trendline resistance ya, teman-teman. Di sini berapa kali kena reject ya. Di sini saya tandain aja, di sini reject 1, kemudian di sini reject kedua, di sini reject ketiga, teman-teman. Kemudian ini adalah strong supportnya. Ya, kita bisa lihat ini strong support, key supportnya untuk ZIL itu di kisaran 830, sekitar area ini ya, teman. Karena beberapa kali dia mampu menjadi support yang baik sekali untuk ZIL melakukan rebound ya ketika memang hit di area key support ini. Ya, jadi memang kemungkinan untuk jangka pendeknya ZIL ini akan mencoba untuk ke arah retest di area ini, yaitu trendline resistance yang cukup kuat yang sebelumnya 3 kali ke reject. Itu kalau posisi sekarang itu di kisaran 1400-an, sekitar area itu. Ya, semoga saja ya teman-teman ya untuk ZIL ini sendiri mampu untuk retest di area sini. Bahkan ketika dia retest, semoga dia ketika retest up kemudian di retest ya ke trendline ini kembali untuk melanjutkan penguatannya, untuk melanjutkan breakoutnya ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu harapannya. Kemungkinan terburuk bagaimana? Ya udah ketika dia retest nggak kuat, ya udah short lagi, masuk retest lagi di trendline support ini ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah resistance pentingnya untuk ZIL ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan area itu. Nah kemudian kalau misalkan kita lihat untuk hourly-nya atau 4 jamnya supaya lebih jelas nih teman-teman ya, kita bisa lihat ya untuk ZIL ini sendiri ketika dia memang sudah going up atau break dari EMA21 dan 34 ya. Dan di situ juga golden cross by the way ya, untuk EMA21 dan 34 ya, garis warna merah dan biru ini dia going up, mampu retest, going up, retest ya. Masih mampu dipertahankan areanya di atas 2 indikator ini atau EMA21 dan 34 ini untuk melanjutkan penguatannya kembali. Jadi hopefully ya, kita lihat sekilas aja time frame yang lebih kecilnya, dia ini mampu ya teman-teman bertahan di atas EMA21 dan 34 ini. Jadi memang bisa terjadi yang namanya penguatan kembali untuk retest di trendline ataupun resist kuatnya untuk ZIL ini. Itu di kisaran 1400-an, sekitar itu teman-teman. Ya jadi disclaimer, mungkin sudah harus benar-benar berhati-hati untuk yang trading di ZIL atau teman-teman, karena kita bisa lihat di sini menjadi strong resistance untuk ZIL. Kalau memang dia kuat breakout bagaimana? Ya udah seperti yang tadi sudah saya infokan, ketika dia kuat breakout mungkin dia akan retest kembali ya. Di sini ya transisi yang sebelumnya menjadi resistance menjadi new support, ketika dia mampu bertahan di atas area ini untuk melanjutkan penguatannya kembali dan ngejar area ataupun resistance next targetnya untuk ZIL ini seperti di area di sekitaran 2000, 2200, 2400 dan lain sebagainya teman-teman. Tapi untuk jangka pendeknya ini yang harus diperhatikan ya. Kemudian untuk yang nanya support jangka pendek ataupun terdekat ya, pasti di kisaran sini teman-teman. Di sini ya teman-teman ya, di kisaran 1060 sampai 1100 ya. Jadi di area ini ya menjadi support terdekat untuk ZIL ya, terdekat posisi sekarang ya teman-teman ya, karena di situ juga ada EMA21 dan 34-nya ya. Semoga aja dia nggak terbreakdown lebih dalam. Kalau memang dia terbreakdown lebih dalam lagi ya, potensially dia bakalan retest ke beberapa support bawahnya ataupun ke strong supportnya nih, atau key supportnya itu di kisaran 830-an, sekitar area itu ya, 800, 830 sekitar area itu teman-teman. Jadi itu beberapa hal yang harus diperhatikan untuk ZIL dan kemungkinannya yang bisa terjadi untuk jangka pendeknya, dan beberapa area resistennya dan support sudah saya infokan ya. Jadi so far sih bagus ya teman-teman ya, untuk ZIL ini sendiri ya so far bagus. Kita bisa lihat dari sebelumnya tekanan seller ya, tonton tuh tekanan seller dan akhirnya market transisi. Jadi hopefully dia ngejar dulu lah
ke strong resistnya inilah. Itu aja teman-teman yang bisa saya infokan sekilas untuk analisa seputaran Bitcoin kemudian ZIL ini ya. Semoga bisa terbantu dan kalian bisa komen lagi ya teman-teman, mungkin untuk koin lagi next kira-kira apa yang kalian ingin saya analisa ya selain ZIL ya. Sebelumnya kan udah ada kayak Matic dan lain sebagainya. Matic by the way udah bikin new ATH ya. Terakhir kali kan saya bahas itu waktu Matic itu masih kisaran 34.000 36.000-an ya Matic. Nah, kemarin itu udah bikin new ATH ya. Jadi ya semoga yang kemarin udah lihat video saya udah bisa ngurangin posisi ataupun udah close posisi waktu si Matic itu bikin new ATH teman-teman ya. Itu sekilas aja reminder. Semoga bisa bermanfaat informasi saya dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.